Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakul Cilok Kritis, insya Allah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saya doakan semoga yang lagi bekerja diberikan keselamatan, keberkahan, yang lagi bertani, yang lagi berdagang, berjualan, semoga diberikan kelancaran, perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan terutama sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya mohon untuk subscribe dan komen dan like supaya algoritma YouTube saya bisa terbaca. Seperti biasa, saya sedikit akan memberikan informasi yang sedap ngeri-ngeri. Ini informasinya 3 minggu yang lalu, jadi saya gak sempet update yang ini ya. Gak apa-apa, saya akan bacakan sedikit saja ringkasan videonya. Di sini judulnya seperti ini, saya kutip dari Hersubel Arif, jurnalis senior. Ngeri, pengangguran akan meledak, 67% perusahaan tidak bakal rekrut pegawai baru. Ini ya, satu kali lagi saya bacakan judulnya. Ngeri, pengangguran akan meledak, 67% perusahaan tidak bakal rekrut pegawai baru. 67% perusahaan tidak bakal rekrut pegawai baru. Kita bacakan ringkasan videonya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ditolong oleh Allah dalam segala sesuatu hal, terutama tentang pekerjaan. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Video ini membahas diskusi mengenai fenomena kriminalisasi kebijakan di Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Pramadina. Diskusi ini menyoroti bagaimana ketidakpastian hukum di Indonesia berdampak buruk bagi dunia usaha dan inovasi. Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas. Kriminalisasi kebijakan. Nah, itu. Kriminalisasi kebijakan. Banyak pejabat atau profesional yang dikriminalisasi padahal mereka berupaya melakukan inovasi atau penyelamatan perusahaan. Misalnya kasus Hotasi Nababan di Merpati, Tom Lembong dan Ira Puspadewi. Belum lagi yang terbaru Pak Nadiem Makarim, terus yang Pertamina, yang lain-lain lah. Masih banyak kejanggalan menurut netizen dan menurut keyakinan saya juga seperti itu. Dampak terhadap investasi. Saya mau mengutip dulu perkataannya dari jenderal siapa itu, lupa lagi namanya. Jadi, tegakkanlah keadilan walaupun langit akan runtuh. Karena dampaknya seperti ini kalau tidak adil. Dampaknya apa? Terhadap investasi. Jadi orang sudah tidak percaya lagi investasi di Indonesia. Seperti itu ya. Semoga Pak Prabowo dengan hati yang terbuka menerima kritikan-kritikan dari civil society, termasuk akademisi dan guru-guru besar lainnya. Kondisi ekonomi. Ketidakpastian hukum membuat risiko bisnis meningkat, investor asing cenderung menghindari Indonesia, tuh kan? Dan pengusaha lokal pun menjadi takut untuk kreatif atau mengambil diskresi yang diperlukan. Ya Allah ya Rob, di Indonesia banyak masalah, sudah rusak. Banyak perusahaan menghindari supply chain yang panjang atau rumit karena tingginya risiko hukum dan regulasi, sehingga ekspor Indonesia didominasi oleh produk primer sumber daya alam. Survei Apindo menunjukkan sekitar 67-70% perusahaan tidak akan melakukan rekrutmen pegawai baru tahun ini karena ketidakpastian ini.
Tuh kan, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sudah dapat kan poinnya, ketidakadilan. Mohon kepada rezim Pak Prabowo untuk segera berbenah. Ya, kita hanya bisa mendoakan ya. Fenomena zombie. Kekhawatiran lahirnya zombie di birokrasi BUMN dan korporasi, yaitu kondisi di mana pimpinan hanya menjalankan rutinitas tanpa inovasi atau target berani karena takut terjerat hukum. Solusi yang disusulkan: 1. Perbaikan sistem hukum secara struktural, bukan sekedar langkah politik seperti abolisi. Mengubah KPI, Key Performance Indicator, aparat penegak hukum agar tidak hanya fokus pada pengejaran kasus korupsi yang subjektif. Perlunya keterbukaan pemerintah untuk menerima masukan objektif dan melakukan perbaikan kabinet yang kredibel. Tuh, perbaikan kabinet yang kredibel. Untuk itu, semoga Pak Prabowo mendengar orang-orang yang di luar rezimnya. Banyak dari akademisi yang oposisi, yang menjadi oposisi ya, karena dari partai hanya satu PDIP, itu juga masih apa ya, masih kurang tajam lah, seperti itu. Bacakan lagi selanjutnya. Tenang saja sambil ngopi, sambil santai. Mengapa eksplorasi energi di Indonesia terhambat? Eksplorasi. Menurut penjelasan dalam video, eksplorasi energi di Indonesia terhambat karena adanya ketakutan aparat dan pelaku industri terhadap risiko hukum. Berikut adalah poin-poin penyebabnya. Risiko dianggap sebagai kerugian negara. Dalam kegiatan eksplorasi seperti pengeboran minyak atau gas, tidak semua upaya membuahkan hasil. Seringkali kegiatan yang gagal dianggap oleh BPK sebagai kerugian negara, sehingga para pemangku kepentingan menjadi enggan melakukan eksplorasi secara serius. Oh, kalau bahasa desanya ini apa ya? Alim rugi, PT alim rugi. Makanya harus bersama-sama itu. Dijunjung sama berat, dijingjing sama ringan. Seperti itu apa peribahasanya? Yang tahu silahkan di kolom komentar. Ketidakpastian regulasi karena ketakutan akan dianggap melakukan korupsi jika eksplorasi gagal. Banyak potensi sumber daya energi termasuk geotermal yang tidak dieksplorasi. Perbandingan dengan negara lain berbeda dengan Filipina yang membiayai eksplorasi melalui negara sehingga investor memiliki data yang jelas dan tanpa risiko. Di Indonesia, investor menanggung sendiri risiko eksplorasi yang mahal karena adanya ancaman temuan dari BPK jika eksplorasi gagal. Pihak-pihak terkait cenderung memilih untuk tidak melakukan eksplorasi sama sekali. Nah, seperti itu. Makanya diperlukan pemimpin yang berani. Bukan hanya gebrak-gebrak meja. Bukan. Yang rakyat butuhkan itu bukti nyata, nggak usah ngomong tapi bukti nyata. nggak usah ngomong apa-apa, nanti rakyat juga berbicara. Pokoknya saya akan kejar sampai Antartika. Hidup Jokowi. Kenapa nggak hidup? Hidup Megawati, hidup Wong Cilik. Dulu kan Megawati seperti itu, hidup Wong Cilik. Sekarang hidup Jokowi. Mengapa anak muda enggan pulang ke Indonesia? Nah, ini nih, kasihan ya. Maksud kasihan di sini kasihan negaranya, karena mereka pinter-pinter, nggak usah pulang juga udah cukup dibayarnya sama dolar lagi. Berdasarkan penjelasan dalam video, terdapat beberapa alasan utama mengapa anak muda atau talenta profesional cenderung enggan pulang ke Indonesia.
Kekhawatiran akan kriminalisasi kebijakan, banyak profesional berbakat yang ingin pulang untuk mengabdi merasa dilematis karena melihat realitas hukum di Indonesia yang tidak pasti. Mereka takut menghadapi situasi di mana inovasi atau langkah terobosan yang mereka ambil justru berakhir dengan kasus hukum atau kriminalisasi. Ini ada Pak Nadiem Makarim, contohnya sudah ada Pak Nadiem Makarim. Masih menurut keyakinan saya masih belum jelaskan, di situ juga ada pakar-pakar dari oposisi ya. Dampak terhadap lingkungan kerja. Situasi hukum yang tidak kondusif ini membuat para profesional khawatir akan terjebak dalam birokrasi atau lingkungan kerja yang bersifat zombie, yaitu lingkungan yang tidak memungkinkan adanya inovasi, ambisi, atau target yang berani karena adanya ketakutan akan dipidanakan. Fenomena brain drain. Kondisi ini memicu kekhawatiran terjadinya brain drain, di mana orang-orang pintar Indonesia lebih memilih untuk tidak pulang karena situasi penegak hukum yang tidak menjamin keamanan bagi mereka yang ingin melakukan terobosan kreatif. Nah, di sini pertanyaannya masih ada. Satu lagi aja ya, kita bacakan. Apa kaitan diskresi dengan rasa takut? Silahkan yang mau ke channelnya langsung dari Hersu Beno Arif. Di situ jurnalis senior sangat memaparkannya sangat mendalam, mudah dipahami oleh masyarakat awam. Berdasarkan penjelasan dalam video, terdapat kaitan erat antara diskresi dan ketakutan akan kriminalisasi kebijakan. Diskresi sebenarnya diberikan kepada pimpinan di pemerintahan maupun BUMN agar mereka memiliki kewenangan untuk melakukan terobosan guna mengatasi regulasi yang tumpang tindih atau birokrasi yang tidak efisiensi. Menurut saya ini jauh sekali untuk menuju Indonesia emas, itu sangat jauh sekali ya kalau melihat paparan seperti ini. Namun menurut narasumber kita, pimpinan menggunakan diskresi tersebut untuk melakukan inovasi, mereka justru sering dipidanakan. Hal ini menyebabkan munculnya efek jerak yang signifikan. Ketakutan untuk berinovasi, pimpinan akhirnya memilih untuk tidak lagi menggunakan diskresi dan hanya menjalankan aturan secara kaku, play by the rule, karena mereka merasa lebih aman dengan cara tersebut meskipun aturan yang ada sebenarnya tidak kondusif. Lahirnya budaya zombie. Situasi ini memicu lahirnya fenomena zombie di birokrasi BUMN dan korporasi, di mana pimpinan hanya bergerak seolah-olah hidup namun sebenarnya mati karena tidak berani melakukan inovasi, tidak memiliki ambisi, dan tidak berani menetapkan target yang tinggi karena takut dianggap melanggar hukum. Ketidakpastian definisi. Ketakutan ini diperparah oleh kegagalan sistem dalam mendefinisikan apa itu korupsi, apa itu kerugian negara, dan bagaimana cara mengukurnya secara pasti, sehingga segala bentuk diskresi yang dianggap merugikan negara bahkan dalam tindakan inovatif berisiko dikriminalisasi. Nah, untuk anak-anak muda supaya terus belajar, karena nanti generasi penerus adalah kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong bangsa ini dari kezaliman orang-orang yang zalim kepada Indonesia ini. Terima kasih. Sedikit banyak mohon maaf dimaafkan, dan kekurangannya mohon dicari sendiri di channel-channel yang sudah kredibel. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.